Buat teman-teman tolong kameranya diaktifkan ya. Oke, kita mulai ya guys. Selamat sore buat teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore. Kami dari kelompok Tinta Suara akan mempresentasikan hasil dan pembahasan materi metode numerik persamaan diferensial biasa 2. Untuk video presentasinya dapat teman-teman lihat sebagai berikut. Selamat pagi untuk kita semua. Pada video ini kami akan mempresentasikan kepada Anda salah satu persoalan tentang metode numerik. Adapun presentasi kami kali ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah persamaan diferensial biasa 2 dari dosen kami Bapak Profesor Dr. Tulus MSI. Kami dari kelompok Tinta Suara yang beranggotakan Kristiani Turnip dengan NIM 1708030044, Agita Gresala Borupurba dengan NIM 170803052, Yosua Walfred dengan NIM 170803056, Mujur Arjunata Aritonang dengan NIM 170803060, Nova R. Simatupang dengan NIM 170803078. Topik yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini adalah hasil dan pembahasan dari soal nomor 14 halaman 463 dari buku Elementary Differential Equation and Boundary Value Problem karangan William E. Boyce dan Richard C. Di Prima. Adapun soalnya adalah sebagai berikut. Pertimbangkan masalah nilai awal Y aksen sama dengan T kuadrat ditambah Y kuadrat jika nilai Y0 sama dengan 1. A. Gambarkan bidang arah untuk persamaan ini. B. Gunakan metode Runge-Kutta atau metode lain untuk menemukan nilai perkiraan solusi pada T sama dengan 0,8, 0,9, dan 0,95. Pilih ukuran langkah yang cukup kecil sehingga Anda yakin hasil Anda akurat hingga setidaknya 4 digit. C. Cobalah untuk memperluas perhitungan di bagian B untuk mendapatkan perkiraan yang akurat untuk solusi T sama dengan 1. Jika Anda mengalami kesulitan dalam melakukan ini, jelaskan mengapa Anda berpikir ini terjadi dengan bantuan bidang arah pada bagian A. Yang pertama, kita akan mencari gambar bidang arah untuk persamaan Y aksen sama dengan Y kuadrat ditambah T kuadrat, di mana Y0 sama dengan 1. Untuk mencari penyelesaian gambar bidang arah, kita dapat menggunakan aplikasi MATLAB dengan source code sebagai berikut. Dari program yang kita dapatkan, bila program tersebut kita jalankan pada aplikasi MATLAB, seperti gambar berikut ini, maka akan menghasilkan figur sebagai berikut. Selain menggunakan aplikasi MATLAB, kita juga dapat dengan mudah mencari gambar bidang arah persamaan tersebut dengan mengunjungi situs berikut ini. Setelah mengunjungi situs, kita dapat memasukkan persamaan yang ingin kita gambarkan bidang arahnya. Maka secara otomatis, kita akan mendapatkan gambar bidang arah dari persamaan yang kita inginkan. Dapat dilihat dari gambar berikut. Selanjutnya, kita akan mencari nilai perkiraan solusi dari persamaan tersebut untuk T sama dengan 0,8,
0,9, dan 0,95. Misalkan kita menggunakan nilai H sebesar 0,0125 seperti yang kita ketahui, formula dari metode Runge-Kutta adalah YN tambah 1 sama dengan YN ditambah buka kurung HKN1 ditambah 2HKN2 ditambah 2HKN3 ditambah HKN4 dibagi 6 tutup kurung. Dengan di mana KN1 sama dengan fungsi TN YN. KN2 sama dengan fungsi TN ditambah 0,5H YN ditambah 0,5H KN1. KN3 sama dengan fungsi TN ditambah 0,5H YN ditambah 0,5H KN2. KN4 sama dengan fungsi TN ditambah HYN ditambah HKN3. Persamaan yang kita miliki adalah Y aksen sama dengan T kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka KN1 sama dengan T kuadrat tambah Y kuadrat. KN2 sama dengan buka kurung T ditambah 0,5H tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y ditambah 0,5H KN1 tutup kurung kuadrat. KN3 sama dengan buka kurung T ditambah 0,5H tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y ditambah 0,5H KN2 tutup kurung kuadrat. KN4 sama dengan buka kurung T ditambah H tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y ditambah H KN1 tutup kurung kuadrat. Dengan menggunakan aplikasi MATLAB, kita dapat mencari nilai perkiraan solusi untuk seluruh nilai T dari persamaan tersebut dengan menggunakan source code seperti yang tertera di layar Anda saat ini. Jika program tersebut kita jalankan, maka akan menghasilkan output pada command window sebagai berikut. Dapat kita lihat, program ini menghasilkan output sampai iterasi ke-80, di mana nilai T pada iterasi ke-80 adalah 0,9875. Figur atau grafik yang dihasilkan oleh program tersebut untuk iterasi 1, iterasi 2, dan seluruh iterasi adalah sebagai berikut. Dari hasil tersebut, dapat kita peroleh nilai perkiraan solusi pada T sama dengan 0,8 adalah Y sama dengan 5,84861. Pada T sama dengan 0,9, Y sama dengan 14,30467. Dan pada T sama dengan 0,95, Y sama dengan 50,39352. Selanjutnya kita akan memperluas perhitungan kita sebelumnya sampai solusi T sama dengan 1. Karena program kita sebelumnya menghasilkan output sampai iterasi ke-80, sedangkan nilai T sama dengan 1 berada di iterasi 81, maka dengan menggunakan aplikasi MATLAB, kita dapat mencari nilai dari iterasi ke-81 dengan source code sebagai berikut. Jika program kita jalankan,
maka akan menghasilkan output pada comment window sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa untuk T sama dengan 1, nilai Y infinity atau tak terhingga. Oleh karena itu, tidak heran kita mengalami kesulitan mencari nilai Y untuk T sama dengan 1 apabila kita melakukan perhitungan manual. Dari bidang arah yang telah kita peroleh sebelumnya, dapat kita lihat untuk T sama dengan 1, nilai Y naik lurus ke atas, sehingga nilainya tak terhingga atau infinity. Demikian video presentasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat dan menarik lainnya. Serta jangan lupa share dan komen demi berkembangnya channel ini. Terima kasih. Oke, demikian hasil dan pembahasan dari kelompok kami. Selanjutnya kami membukakan sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin menanyakan tentang materi ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, saya mau bertanya. Tes. Untuk pertanyaannya, langsung aja ya dipertanyakan supaya kami kumpul dulu semuanya baru kami jawab. Oi. Mau bertanya, Ya, silakan Dini. bagaimana jika program yang digunakan untuk mencari... Ulangi ya, maaf ya, We. Ya, nggak apa-apa. Bagaimana jika program yang digunakan untuk mencari iterasi ke 81 digunakan untuk mencari iterasi untuk 82, 83, 84, dan seterusnya? Apakah masih bisa, We? Oke, ada yang lain? Saya ingin bertanya. Tes. Silahkan Jesse. Halo. Pertanyaan saya, dari grafik terakhir tadi, kita melihat bahwa ada gambaran dari grafik. Pertanyaan saya itu, kenapa kalian mengatakan bahwa grafik itu grafik lurus ke atas? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang lain yang ingin bertanya lagi? Kedengaran, Tin? Mau bertanya. Wih, Hah? Kedengaran? Bukan itu. tes. Bukan itu. Ini siapa yang nanya? Siripan? Kedengaran, Pan. Ngomonglah. Mau bertanya, coba jelaskan shortcut dari program bidang arah. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak, Tin.
Oke, saya kira cukup ya. Untuk pertanyaan Dini ya tadi ya, bagaimana jika program yang digunakan untuk mencari iterasi ke-81 digunakan untuk mencari iterasi ke-82, 83, dan seterusnya, apakah bisa gitu ya? Untuk pertanyaan dari Dini akan dijawab oleh Saudari Agita, dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dini. Jika program yang kita gunakan untuk mencari iterasi ke-81 digunakan untuk mencari iterasi ke-82, 83, 84, dan seterusnya, maka akan muncul kalimat seperti index exceeds the number of array element 81, yang artinya indeks melebihi jumlah elemen array ke-81. Jadi program ini tidak dapat digunakan untuk mencari nilai di atas 81. Karena program dirancang untuk mencari iterasi sampai T sama dengan 1, di mana program T sama dengan 1 berada pada iterasi 81. Dapat diterima Saudari Dini? Oh, begitu. Oke, makasih Agita. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan dari Saudara Josianto. Jelaskan grafik bidang arah untuk T1, T sama dengan 1. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudara Yosua, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Josi, bagaimana atau jelaskan grafik tentang T sama dengan 1. Di sini dapat kita lihat sama grafik tersebut menunjukkan bidang arah persamaan, di mana garis horizontal itu untuk T dan garis vertikal itu untuk Y. Dapat kita lihat juga untuk T sama dengan 1, ya ditunjukkan dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa untuk T sama dengan 1, Y itu bernilai tidak terhingga atau disebut infinity, dan disebut graf tegak lurus karena fungsi yang kita kerjakan itu dia bernilai infinity. Apakah Saudara Josi sudah memahaminya? Saya sudah memahaminya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Josi. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Saudara Rifan. Coba jelaskan source code dari program bidang arah. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudara Mujur. Dipersilakan. Terima kasih. Dari source code bidang arah yang kita miliki, baris pertama itu kan T, Y sama dengan -5, 0,55, -5, 0,55. Itu baris pertama itu untuk grafik menunjukkan dia T dan Y-nya itu dari grafiknya itu dari -5 sampai 5 dengan perbandingan tiap titik itu 0,5. Jadi dapat dilihat di grafiknya -5 sampai 5 untuk T dan Y dengan jaraknya itu 0,5. Lalu baris kedua dan ketiga itu S dan L itu adalah formulanya. Lalu Kuiper T, Y dan seterusnya itu pada baris keempat itu pemetaannya. Sedangkan axis type itu pemetaannya itu kan itu memberikan figur atau grafik lebih dari -5. Jadi
masih menunjukkan minus 6, 6, dan seterusnya. Tapi pada grafik itu minus 6, 6, dan seterusnya itu bidang kosong. Jadi axis right itu untuk memperbesar grafik atau membuat grafik itu hanya menunjukkan dari minus 5 sampai 5. Jadi 6 dan seterusnya atau minus 6 dan seterusnya itu bidang-bidang kosongnya itu tidak ditunjukkan. Bagaimana Saudara Ivan? Bisa dipahami. Terima kasih. Baik, saya kembalikan. Baik, karena sudah tidak ada yang lagi bertanya, sekian presentasi dari kami. Kami dari kelompok Tinta Suara mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Saya akhiri, terima kasih dan selamat sore.